Jadi semua negara Eropa itu sudah mulai ada regenerasi. Hanya kelihatan Belanda ini macet nih. Jadi balik-balik lagi ke Louis van Gaal. Oke, balik lagi di Gojek Bung Toel. Kali ini saya mau bahas tentang tugas negara alias FIFA Match Day. Ya, pertengahan pekan ini semua pemain disibukkan dengan tugas negaranya masing-masing. Jadi pulang kampung dulu. Dan kali ini saya mau bicara soal Belanda. Belanda di Euro kemarin terhenti di 16 besar oleh Republik Ceko. Dan akhirnya selepas itu pelatih Frank de Boer mundur. Kini penggantinya adalah Louis van Gaal. Wajah baru tapi muka lama, atau muka baru tapi wajah lama. Ya, Louis van Gaal memang bukan pelatih baru tapi pelatih senior, pelatih kawakan. Ini adalah ketiga kalinya Louis van Gaal pegang tim oranye Belanda. Yang pertama tahun 2000 tapi gagal ke Piala Dunia 2002. Yang kedua 2012. Dan itu sukses, lolos ke Piala Dunia 2014, bahkan jadi ranking 3 di Brasil 2014. Dan yang ketiga kalinya adalah sekarang untuk kualifikasi Piala Dunia 2022 di Qatar. Ini kesempatan ketiga buat Louis van Gaal. Jadi ya mirip-mirip Alfred Riedel lah, almarhum mendiang pelatih tim nasional kita atau mantan pelatih tim nasional kita Alfred Riedel yang juga 3 kali menangani tim nasional Indonesia. Mirip-mirip lah antara Louis van Gaal dan almarhum Alfred Riedel. Ngomong-ngomong, memang Belanda sepertinya dalam situasi yang kesulitan mencari pelatih yang pas, terutama dalam kurun waktu katakanlah 7 tahun terakhir. 7 tahun terakhir pergantian pelatih Belanda sangat, turnovernya sangat tinggi. Mulai dari Guus Hiddink, Danny Blind, ada Dick Advocaat turun tangan juga, Ronald Koeman, dan terakhir Frank de Boer. Jadi ada 5 pelatih kepala yang sudah lengser dalam 7 tahun terakhir, termasuk 2 caretaker atau PLT. Kalau PLT saya suka lupa nama. Kalau PLT buat pelatih atau jabatan-jabatan PLT saya lupa. Tapi kalau 5 pelatih terakhir Belanda dalam 7 tahun terakhir itu tadi yang saya sebut. Pelatih-pelatih senior semua. Dan akhirnya kembali ke Guus Hiddink. Ke Louis van Gaal maksud saya. Kok ngomongnya Guus Hiddink ya, mentang-mentang seumuran antara Guus Hiddink sama Louis van Gaal. Oke, bicara Louis van Gaal kan kalau kita bicara Italia ya itu kan seangkatan dengan Lippi, Fabio Capello lah. Karena Louis van Gaal mulai muncul di jagat Eropa, jagat dunia kan 95 waktu bawa Ajax juara Liga Champion. Kalau bicara dengan Jerman mungkin seangkatan dengan Ottmar Hitzfeld, lalu juga Jupp Heynckes. Kalau bicara dengan Prancis, Roger Remer atau Aimé Jacques, itulah angkatan-angkatannya buat Louis van Gaal, termasuk Spanyol Vicente del Bosque misalnya. Nah sekarang kan generasinya sudah mulai berubah. Italia sudah muncul Conte, sudah muncul Allegri kan begitu. Spanyol muncul Guardiola, Enrique, Julen Lopetegui, seperti itu. Jadi generasinya sudah mulai muncul. Jerman juga Jurgen Klopp, Thomas Tuchel, Julian Nagelsmann, dari Joachim Löw sekarang ke Hansi Flick, Dieter Hansi Flick. Jadi semua negara Eropa itu sudah mulai ada regenerasi. Hanya kelihatan Belanda ini macet nih. Jadi balik-balik lagi ke Louis van Gaal. Jadi bayangin kalau Frank de Boer itu ibarat ayah bagi para pemain Belanda di Euro 2020 kemarin. Ya kalau Louis van Gaal anggaplah opa ya. Jadi opa van Gaal menangani tim oranye dengan target lolos ke Piala Dunia 2022 Qatar. Posisinya sekarang di kualifikasi Piala Dunia zona Eropa grup G kalau nggak salah. Itu dengan Turki, dengan Norway, dan juga Montenegro. Turki posisinya di puncak klasemen dengan 7 poin, Belanda 6, sama dengan Norway dan juga Montenegro. Jadi di September ini dimulailah debut Van Gaal untuk ketiga kalinya di tim nasional Belanda di oranye untuk 3 pertandingan yang krusial. Pertama away ke Norway, tentu lawan Haaland ya, Erling Haaland.
lalu kemudian home menjamu Montenegro dan menjamu Turki. Di pertandingan pertama waktu away ke Turki kalah. Bulan Maret kalah 2-4 oleh Turki. Jadi ini pekerjaan berat buat Louis van Gaal. Sekarang kita balik ke komposisi pemain. Mungkin di posisi penjaga gawang Marten Stekelenburg sudah tidak ada. Penggantinya adalah Tim Krul, sama-sama penjaga gawang senior. Hanya saya melihat ini titik lemah atau bukan titik poin keunggulan Belanda di bawah Mister Gawang. Nggak ada lagi sosok karismatik seperti Hans van Breckelen. Jadi yang ada Tim Krul yang main di klub Norwich, Inggris. Di belakang mungkin oke lah ya. Nggak terlalu bermasalah dengan materi individu yang menurut saya sih oke, terutama di center back. Ada Virgil van Dijk, lalu ada Stefan de Vrij, lalu ada Matthijs de Ligt dan Nathan Aks yang main di Manchester City. Belum untuk fullback yang rajin membantu serangan atau sangat agresif dalam ofensif, ada Denzel Dumfries yang sekarang main untuk Inter. Belakang sepertinya bukan problem, tinggal bagaimana Van Gaal bisa mengambil materi terbaik dari komposisi lini pertahanan. Di tengah ada Jorginho Wijnaldum PSG, Frenkie de Jong dan juga Martin de Roon Atalanta. Nah, menurut saya itu jadi kunci di lapangan tengah. Hanya memang Belanda sekarang lapangan tengah minim atau tidak punya pemain sekelas Wesley Sneijder, pemain nomor 10, creative player, fantasista seperti Rafael van der Vaart, Wesley Sneijder, Dennis Bergkamp tahun 90-an sampai akhir 90-an. Saya pikir Belanda nggak punya pemain itu lagi. Gelandangnya diisi pemain-pemain yang semuanya tipikal pekerja keras lah ya, tipikal bukan kreator, bukan creative player, bukan nomor 10. Di depan Belanda juga mengandalkan Memphis Depay sepertinya ya, yang sekarang main di Barcelona. Lalu juga ada Steven Bergwijn yang main di Tottenham Hotspur dan Donyell Malen, pemain yang sekarang main di Borussia Dortmund. Nggak jelek-jelek amat, hanya kalau kita bicara tradisi Belanda tuh nggak pernah. Kalau era 90-an atau 2000-an awal itu Belanda nggak pernah cukup dengan striker yang bisa bikin gol. Bayangin aja dulu Roy Mackay, Klaas-Jan Huntelaar, Jimmy Floyd Hasselbank itu produktif bikin gol di klubnya masing-masing, subur bikin gol. Tapi kan kurang mendapatkan apresiasi di timnas atau kurang laku, kurang laris kalau main di timnas. Jadi lebih miripnya Van Nistelrooy, pemain-pemain yang lebih punya flair gitu loh, yang winning with style, yang bikin golnya dengan gaya gitu loh. Sementara pemain-pemain yang saya sebut tadi, Mackay, Klaas-Jan Huntelaar, itu bikin gol ya sebatas bikin gol seperti Inzaghi gitu loh, seperti Gerd Müller lah. Kalau ikonik simbol pemain yang bikin gol dan tugasnya hanya bikin gol ya Gerd Müller dulu kan simbolisnya. Nah, itulah kalau dulu nggak laku tuh Roy Mackay, ke pinggir tuh, bukan pilihan pertama. Tapi sekarang Belanda, Memphis Depay, Steven Bergwijn, lalu juga Donyell Malen, yang menurut saya kadar kualitasnya juga nggak lebih hebat dari Klaas-Jan Huntelaar, nggak lebih hebat dari Roy Mackay. Jadi ada kadar penurunan di lini depan Belanda menurut saya. Secara individu, secara unit di depan striker, memang ada bobot yang hilang dibandingkan tradisi Belanda punya striker. Mulai dari Van Basten, Van Nistelrooy misalnya seperti itu. Ini ini ngedrop. Memphis Depay bukan jelek, saya nggak bilang jelek, tapi bobot kadarnya yang dulu aja jarang kepilih itu masih lebih bagus. Contohnya Roy Mackay gitu loh. Nah, itulah menurut saya situasi Belanda pada posisi ini, perjuangan yang sangat ketat karena ada tantangan dari Norway, Turki dan Montenegro. Kita lihat bagaimana kesempatan ketiga atau perjalanan ketiga Louis van Gaal, Opa van Gaal bersama tim oranye Belanda. Targetnya tentu yang pertama meloloskan Belanda ke Piala Dunia Qatar 2002. Catatannya tahun 2000 dia pernah gagal ke 2002 Korea Selatan, 2012 dia sukses. Nah, kesempatan ketiga ini akan jadi seperti apa racikan dari seorang Louis van Gaal. Sekali lagi itu cerita saya
sebagai preview, sebagai pengantar untuk menyaksikan FIFA Matchday tugas negara di pertengahan pekan ini. Sekali lagi, jadi solusi bukan polusi sepak bola, tetap di Gojek Bung Toel.